welcome back to my channel and this is Sobat Sastra. Yay! Okay, everyone, thank you so much for clicking spin stop by to watch us, and today I'm not alone. I have Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Aziz. And right after 5 seconds, Yes. people will ask, Mana Tika? Tika belum nongol-nongol juga, belum muncul-muncul juga. Seperti itu. Doakan ya, semoga next video Miss Tika sudah hadir bersama kita semua. Amin. Oke, Mister, ada sebuah topik baru hari ini, warna-warni Malaysia di pentas dunia ataupun di mata dunia. Nah, kemarin ada sebuah kompetisi internasional yang namanya adalah World Hyrox World Competition seperti itu, dan diikuti oleh Hyrox Asian Championship. Yes, seperti itu, Hyrox Asian Championship di Hong Kong, dan diikuti oleh salah satu peserta itu dari Malaysia. Oh. Dan ini spesial banget, Mister. Dan tanpa bercakap panjang lagi, aku ingin tunjukkan kepada teman-teman semua bagaimana Hyrox Hong Kong Asian Championship ini begitu istimewa untuk orang-orang Malaysia. 1, 2, 3. Pakai tanjak. Oh my goodness. Allahu Akbar. Berani 1 kilometer. Pakai tanjak. Jadi banyak seperti misteri ini yang dilakukan kalau Hyrox itu, bukan cuma lari. Angkat beban. Look at that. Yes. Ini olahraga yang sedang populer banget nih sekarang. Tapi look at that. Yeah. He's so different among the other competitors or contestants. Yes. Wearing those tanja, yang baju Melayu. Traditional. Samping pun ya? Samping pun. Masya Allah. Niat banget ini. Apa maksudnya coba? Wow. Rowing 1000 meter. Inspiring. He looks good to me. He looks so good. He looks like a hero. Sandbag. Wow. 6 kilos. Oh my god, 100 repetitions. Masya Allah, Bang. Finish. Allahu Akbar. Finish. First in the world to finish Hyrox with national outfit. Allahu Akbar. Dia sujud syukur. Allahu Akbar. Dia sujud syukur. Yes. Oh my god. Oh my god. Oh my god. I did it. Oh, we did it. Oke, ada tulisannya nih, ada sebuah caption yang beliau tuliskan, first person in the world to finish Hyrox wearing national clothes. Mister, coba dibaca. Alhamdulillah, dengan izinnya aku dapat menghabiskan Hyrox Asian Championship di Hong Kong baru-baru ini dengan berpakaian tradisional lengkap untuk memperkenalkan Malaysia di dunia sukan Hyrox. Aku ketepikan rekod aku demi memartabatkan agama bangsa dan negara. Aku memilih memakai pakaian silat atau pendekar atau pahlawan Melayu lengkap bertanjak dan bersamping berbanding baju Melayu karena ianya lebih sesuai untuk melakukan pergerakan yang terdapat dalam video, dan syukur karena aku berjaya menghabiskan acara dengan masih berpakaian lengkap. Insya Allah ini adalah uniform resmi aku untuk siri Hyrox World yang akan datang. Terima kasih kepada tim Hyrox Malaysia atas sokongan dan dorongan. Insya Allah sukan Hyrox akan tiba di Malaysia pada 2025. Atlet-atlet sebelah aku semua tak pakai baju. Wow. Oh He my is god. proudly representing Malaysia in World Championship. It's very inspiring because menurut aku, me myself personally, Mister waktu itu kan juga sebagai representasi Indonesia untuk World Choir Championship gitu, dan memang kami sangat bangga ketika kami harus mempresentasikan budaya. I feel you. I mean, like, it's different topic, different. It's a different situation. Betul. Ini you are singing, you need to perform good. Exactly. He is doing sport, he is running, he is rowing, dia angkat beban, dia semua dia lakukan. Yes. What I'm gonna say adalah dengan lengkap. What I'm gonna say adalah aku sangat paham rasanya mempresentasikan budaya di kancah internasional. Jadi tidak membuat abang ini terhambat untuk merepresentasikan budayanya. Ternyata melalui ajang olahraga pun yang biasanya orang-orang hanya shirtless gitu ya, memakai celana pendek karena takut berkeringat, mungkin ya tidak takut fleksibel. Tapi abang ini memikirkan juga, oh ternyata dia tetap mengenakan baju tradisional tetapi dengan pakaian silat karena lebih
selesa untuk bergerak gitu. Karena fleksibel tadi disebutkan juga, aku memilih memakai pakaian silat Melayu lengkap bertanjak dan bersamping berbanding baju Melayu karena ianya lebih sesuai untuk melakukan pergerakan yang terdapat dalam video. Jadi ini bukan baju Melayu, tapi ini adalah baju silat atau pendekar atau pahlawan untuk national clothes trend ini ya. National clothes, karena kan harusnya biasanya Melayu kan, baju Melayu, tapi dia memilih baju silat karena lebih fleksibel. Jadi tidak bukan sebuah hambatan buat dia untuk mempresent budayanya dalam bentuk pakaian tradisional gitu. I mean, I do believe dan banyak sekali kompetisi dunia olahraga, dunia sport, World Sports Championship gitu. Kenapa baru kali ini ada orang yang benar-benar niat banget untuk menggunakan mereka punya national clothes seperti itu? Mereka tidak hanya bertujuan untuk aku selfish, mau dapat rekod baru, mau mencetak rekod aku terbaik seperti itu, dan orang-orang nggak pakai baju aku juga dong seperti itu. Tapi tidak seperti itu tujuannya. Inilah pemuda Malaysia benar-benar, saya ketepikan rekod aku, saya ketepikan semuanya demi apa? Demi menunjukkan kepada dunia bahwa Malaysia punya seperti ini, punya pakaian indah seperti ini, bisa dipakai juga ketika melakukan pertandingan seperti ini. Dan insya Allah di tahun depan ketika kompetisinya bertempat di Malaysia, hostnya beliau akan tetap menggunakan baju seperti ini. Masya Allah. Itu super inspiring. Alhamdulillah, yang membuat sangat iri adalah dan bangga sebagai orang Indonesia yang merupakan tetangga dari Malaysia adalah mereka senantiasa memanfaatkan event internasional yang mereka terlibat di dalamnya untuk mempresent budaya mereka. Sebagaimanapun sulitnya sepertinya, sebagaimanapun tidak commonnya, mereka bukan tetap, default. Bukan defaultnya untuk mengenakan pakaian seperti ini. Mereka tetap putar otak, mereka tetap berinovasi bagaimana caranya mereka bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Malaysia juga punya ini, Malaysia juga punya itu, Malaysia punya A, Malaysia punya B, sampai Malaysia punya Z, dengan cara seperti ini. Jadi mereka tetap ingin berkontribusi. Anak-anak muda ini meletakkan negara di atas kepentingan dia untuk mencapai rekor tertentu, gitu ya. Dan karena dia yakin bahwa kesempatan berlaga di kancah internasional ini, di World Championship ini, mungkin kesempatan sekali dalam seumur hidup gitu. Jadi sesuatu yang sering untuk didapatkan kesempatan ini. Beliau memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memperkenalkan kepada dunia bahwa tidak selfish, memperkenalkan kepada dunia bahwa Malaysia juga punya quality yang baik, ditambah dengan mempresenting budayanya sendiri. Dan akhirnya beliau finish juga ternyata dengan pakaian silat itu. Nah, itu video yang pertama. Ada video kedua untuk kali ini, warna-warni Malaysia di mata dunia. Sesuatu video yang mungkin akan membuat kita terbuka mata kita lebih tentang value orang-orang Malaysia, yang bagaimana mereka sangat baik sekali untuk introduce their value, pendapat mereka terhadap orang-orang lain di luar sana. 1, 2, 3. Non-Muslim joins friends for meaningful prayer experience. Going to prayer, so it's an experience I'm not gonna forget. Ini orang Korea, Okay. ikut orang Malaysia sholat untuk yang pertama kalinya. How is it possible? How is it possible? I don't know Malaysia people can do that. So you have to put your shoes, and you have to take off your socks as well. So you have to not go in front of them. Before we do it. You cannot walk in front of other people. That's also the thing that they tell to this Korean man. So you have to wash your hands. Wash your hands. You have to wash your face, guys. 3 times. Just don't be afraid to try out new things. Yeah. Ya Allah. How could it possible to happen? Masya Allah. Masya Allah. Wow. I don't know if it's even possible. Yes, the thing is, aku bisa jamin banget, aku bisa garanti banget ini bukan sebuah proses ataupun sebuah kegiatan islamisasi orang. I do believe, karena di dalam agama Islam pun tidak ada paksaan. Kita tidak memaksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam seperti itu. Tapi
Ini bagaimana untuk mengenalkan kepada orang lain. Seperti inilah orang Islam itu melakukan sembahyang atau sholat ibadah mereka. Tidak ada yang perlu kalian khawatirkan, tidak ada perlu sesuatu yang kalian takutkan atas sembahyangnya orang Muslim seperti itu. Itu ini ditunjukkan lewat video ini. Pemuda Malaysia ini menunjukkan, introduce kepada orang Korea mungkin di luar sana. Korea itu cukup ini ya, banyak tentang Islam juga tuh mereka Jadi mereka memperkenalkan seperti ini loh, tidak ada sesuatu yang perlu kamu khawatirkan terhadap cara kami beribadah seperti ini, sangat damai, sangat benar-benar khusyuk hanya kepada kita hamba kepada Allah saja. Seperti itu. As I remember, sepanjang pengingatan saya gitu ya, saya pertama kali melihat ada orang non-Muslim menginjakan kaki di dalam masjid tempat beribadah itu ya di Malaysia. Betul. Di Masjid Putrajaya. Betul sekali, kita melihat dari Masjid Putra ya, mereka sendiri, memakai jubah ya, Betul. cape sendiri, pakai ya menutup aurat Betul. gitu, sampai akhirnya mereka bisa masuk ke ruang sholat itu sendiri. Betul gitu kan. sekali. Nah, ini sebenarnya yang membuat saya terpikir bagaimana bisa kita berdakwah tentang Islam. Tentunya kita kan berdakwah mengajak kepada kebaikan. Betul. Dan mengajak pada keselamatan, mengajak pada kedamaian. And speaking of keselamatan, Islam secara bahasa berarti selamat. Nah, ketika kita ingin mengajak seseorang dalam keselamatan, kedamaian, dan kebaikan, itu berarti kita mengajak orang-orang untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengimani agamanya, agama yang dibawa kepada Rasulullah SAW kepada umatnya, umat Islam gitu. Dan bagaimana jadinya dakwah itu bisa lancar prosesnya, bisa dengan mudah prosesnya apabila kita tidak memiliki sifat terbuka terhadap orang-orang yang bahkan tidak mengenal Islam. Dipersilakan masuk ke dalam masjid, Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada batasan seperti itu. Dan yang paling penting adalah dari sini, I'm wondering, jangan-jangan yang dimaksud oleh temannya adalah temannya ini membiarkan temannya yang orang Korea ini merasakan sensasinya. Betul. Apa yang akan dirasakan oleh orang yang bukan Muslim ketika beribadah dengan cara Islam, tapi tetap dengan batasan. Betul. Orang Korea ini, non Muslim ini tidak sholat dalam situasi berjamaah ya tadi ya, hanya berdua dan dengan maksud untuk mengajari. Atau bukan mengajari, mungkin menunjukkan, memperkenalkan gitu. Jadi innama amalu binniyat. Semuanya pasti berlandaskan pada niat. Salah satunya adalah memperkenalkan tata cara ibadah, ablution first, berwudu dulu, kemudian sholat dengan tata cara yang sebenar-benarnya. Nah, mungkin dari situ adalah salah satu pintu di mana dia akan terketuk hatinya dan akhirnya memilih Islam sebagai kepercayaan dan agamanya gitu. Dan karena kita tidak pernah tahu dari mana pintu yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pintu masuknya dia ke Islam dan mempercayai agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk target agar teman Koreanya ini memeluk Islam itu merupakan bukan target yang dekat. Itu it's another bonus things to have. However, the main thing is that this Malaysian man want to introduce kepada teman Koreanya ini bahwa seperti inilah kami beribadah, tidak ada sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Dan saya tidak memaksa kamu after this kamu harus masuk kepada agama saya. You make your own decision. Go find more information if you want to. Just stop right there if you want to seperti itu. Karena memang di dalam Islam itu kita tidak pernah memaksakan orang untuk ayo kamu masuk ke agama kami. Kamu sudah sholat, kamu sudah sembahyang, kamu sudah masuk. Ayo masuk ke agama kami. Tidak seperti itu. And I do believe laki-laki Malaysia ini benar-benar karena mungkin curiosity yang tinggi juga dari teman Koreanya itu. Kenapa tidak saya tunjukkan seperti itu? Dan saya tunjukkan, dan thanks God, alhamdulillah datang ke Malaysia, ke tempat yang benar-benar sangat support dengan keterbukaan dan toleransi, dan diberikan opportunity seperti ini agar dia bisa merasakan langsung sensasi sholat dengan cara sembahyang atau beribadah dengan cara Islam. Karena beberapa orang tahu bahwa ketika sebuah negara melandaskan segala hukum dan tata cara hidupnya dalam Al-Quran, mungkin negara ini akan menjadi negara yang tertutup, close-minded gitu. Video ini membuktikan bahwa lagi-lagi, walaupun saya tidak akan menggunakan konjungsi walaupun, negara Malaysia sebagai negara besar yang melandaskan segala hukum dan tata cara hidupnya pada Al-Quran, tetap open-minded pada segala hal yang mungkin akan membawa pada kebaikan orang-orang tertentu, golongan maupun individual gitu. Dan inilah yang sebenarnya membuat kita ingin mengoreksi diri gitu. Apakah kita sudah memahami Islam sepenuhnya, ataukah kita hanya apply Islam untuk diri kita saja, dari kita sendiri? Dan karena yang paling menyedihkannya adalah ketika kita sudah sedikit tahu tentang Islam,
kita bisa menerakakan orang lain selagi surga belum pasti untuk kita. Itulah yang sebenarnya harus kita hindari. Betul. Sikap sudah merasa tahu, Betul. sudah merasa banyak tahu tentang Betul. Islam, sehingga kita bisa menerakakan orang lain, padahal surga belum pasti untuk kita. Dan Malaysia melalui video ini kita menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang terbuka, terbuka untuk berbagai macam perubahan, terbuka berbagai macam cara. Dan ini adalah salah satu dakwah juga yang dilakukan gitu. Karena ada 2 dakwah yang saya ingat, mungkin ada 3 tapi yang saya selalu ingat adalah 2, dakwah bilisan dan dakwah bilhal. Dakwah bilisan adalah ketika kita berbicara, mengomentari video, dan ketika kita berdiri di mimbar, khotbah Jumat, khotbah sholat Idul Fitri misalkan, itu adalah dakwah bilisan. Dakwah bilhal adalah seperti ini, bagaimana kita mencontohkan hal-hal baik, bagaimana kita melakukan hal-hal yang beradab secara Islam, itu ada dakwah bilhal. Dan akhirnya orang-orang di sekitar kita yang bukan orang Islam jadi terketuk hatinya dan penasaran untuk mengetahui lebih lanjut gitu. Jadi jangan salah, ketika kita ingin mengajak seseorang pada keselamatan dalam Islam dan kebaikan, itu bisa dimulai dari kita sendiri untuk menunjukkan adab yang baik menurut agama Islam bagaimana. Wow, karena memang Islam adalah rahmatan lil alamin ya. Rahmat bagi semua orang, bagi semesta alam, tidak hanya manusia, bagi semesta alam, dan isi-isinya luar biasa banget. Super inspiring. Thank you so much for another lesson that's on from this video. 2 video yang sangat memberikan kita semangat banget untuk kita lebih berbenah dan kita open minded banget tentang bagaimana kita menjalani hidup kita. Ya, lebih ke depan. Dan everyone, thank you so much for this very 2 recommendation, and that's all from us. Hope that you find this video good, find this video good. If you're new to the channel, follow us sekarang. Super masalah orang masukin Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia bisa juga seperti Indonesia. Bye everyone, assalamualaikum.